Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Hukum Administrasi Negara, kami akan mempresentasikan tentang analisis praktik administrasi di kantor imigrasi kelas 1 non TPI Serang. Di sini saya sendiri sebagai moderator, saya Muhammad Tatala dan anggota kelompok saya yang pertama Alvin Nathaniel Novandri, Kasih Manuela, Nadila. Baik, kami akan menjelaskan tentang analisis kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Alvin. Oke, di sini ada latar belakang. Hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur interaksi antara negara dan masyarakat dengan penekanan pada cara pemerintah melaksanakan fungsinya. Kantor imigrasi sebagai lembaga pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tanggung jawab dalam penyediaan layanan keimigrasian kepada masyarakat, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, melalui kunjungan dan pengamatan langsung di kantor imigrasi yang diharapkan para mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan teori-teori hukum administrasi negara dalam praktik. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan administrasi publik berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu ada pun tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis implementasi prinsip-prinsip hukum administrasi negara dalam proses pelayanan publik yang dilaksanakan di kantor imigrasi kelas 1 non TPI Serang. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk pelayanan keimigrasian yang diberikan kepada masyarakat serta mengevaluasi kesesuaian pelayanan tersebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketiga, menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan kantor imigrasi Serang. Yang keempat, menggambarkan kendala serta hambatan yang dihadapi dalam praktik pelayanan administrasi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Lalu yang terakhir, memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi di kantor imigrasi dalam rangka mendukung tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel, dan transparan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kasih mengenai pokok pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan pokok pembahasan tentang deskripsi instansi. Jadi kantor imigrasi kelas 1 non tempat pemeriksaan imigrasi Serang itu merupakan unit pelaksanaan teknis yang beroperasi di bawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Layanan yang diberikan mencakup penerbitan paspor, perpanjangan izin tinggal, serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing dalam wilayah kerjanya. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kantor imigrasi Serang secara aktif mengedukasi masyarakat. Kantor ini juga menjalin sinergi dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi guna memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai layanan keimigrasian dan ketenaga kerjaan. Lalu yang selanjutnya adalah tugas dan fungsi kantor imigrasi. Jadi yang pertama, tugas dan fungsinya adalah pelayanan keimigrasian. Jadi memberi warga negara Indonesia dan orang asing layanan administrasi seperti penerbitan paspor, izin tinggal, dan dokumen perjalanan keimigrasian lainnya. Yang kedua, pengawasan terhadap orang asing. Jadi mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja. Hal ini itu termasuk pengumpulan data, pemantauan, dan tindakan administratif keimigrasian jika diperlukan. Yang ketiga itu penegakan hukum keimigrasian. Menindaklanjuti pelanggaran keimigrasian seperti overstay, mengirimkan izin tinggal atau penyusupan. Yang keempat, pemberian izin keimigrasian. Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap permohonan dokumen keimigrasian sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya pelayanan informasi dan komunikasi keimigrasian.
Tugas dan fungsinya yaitu mengelola sistem teknologi informasi, basis data, dan komunikasi publik, dan layanan pengawasan keimigrasian yang terkait. Yang terakhir adalah koordinasi dan kerjasama, berkolaborasi dengan instansi pemerintah seperti TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian. Selanjutnya adalah visi, misi, moto, dan janji layanan kantor imigrasi. Adapun visi, misi, moto, dan janji layanan kantor imigrasi yaitu untuk visi adalah masyarakat memperoleh kepastian hukum. Misinya melindungi hak asasi manusia, motonya melayani dengan tulus. Janji layanannya yang pertama kepastian persyaratan, yang kedua kepastian biaya, dan yang ketiga kepastian waktu penyelesaian. Baik, yang selanjutnya akan saya sendiri yang akan menjelaskan, yaitu ada struktur organisasi kantor imigrasi. Yang pertama adalah kepala kantor. Nah, kepala kantor ini memiliki peran sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama di lingkungan kantor imigrasi. Yang kedua ada subbagian tata usaha, bertugas mengelola administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian. Yang ketiga ada seksi dokumentasi dan izin tinggal keimigrasian, yaitu mengotorisasi paspor dan izin pengelolaan tinggal warga negara asing. Yang keempat ada seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Ini melaksanakan pengumpulan informasi dan penindakan pelanggaran keimigrasian. Lalu yang terakhir ada seksi teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian, yaitu menyediakan sistem layanan digital serta pengelolaan data dan informasi keimigrasian. Lalu ada uraian proses administrasi. Nah, proses administrasi di kantor imigrasi kelas 1 non TPI Serang terdiri dari berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan layanan keimigrasian kepada masyarakat dengan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas. Seluruh proses dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang pertama ada Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan tentang pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengenai layanan dan pengawasan keimigrasian yang relevan. Selain itu, proses ini menunjukkan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terutama dalam hal kepastian hukum, efisiensi administrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan pelayanan publik. Lalu ada tahapan pengoperasian imigrasi, yaitu yang pertama ada penerimaan dan verifikasi dokumen, yaitu yang kedua pengumpulan data dan registrasi, yang ketiga adalah wawancara dan pengambilan biometrik, yang keempat ada penerbitan dan validasi dokumen keimigrasian, yang kelima ada distribusi dan penyerahan dokumen, dan yang terakhir adalah pengarsipan dan dokumentasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, analisis hukum berdasarkan teori hukum administrasi negara. Yang pertama adalah prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau AUPB. Kantor imigrasi harus selalu mengikuti AUPB yang terdiri dari prinsip kepastian hukum, prinsip manfaat, prinsip ketidakberpihakan, dan prinsip keterbukaan. Yang kedua, asas legalitas. Setiap tindakan dan keputusan kantor imigrasi Serang harus didasarkan pada sistem hukum positif yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga, diskresi. Pejabat di kantor imigrasi dapat menggunakan diskresi dalam pertimbangan tertentu seperti ketika menghadapi keadaan darurat atau lacuna legis. Yang keempat, pengawasan terhadap kantor imigrasi bersifat internal melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan eksternal melalui Ombudsman Republik Indonesia atau lembaga pengawas. Kemudian evaluasi kantor imigrasi, kelebihan instansi yang pertama adalah pelaksanaan tugas berjalan efektif, yang kedua penerapan teknologi informasi, dan yang ketiga SOP yang jelas dan terimplementasi. Yang kedua, selanjutnya kekurangan atau permasalahan kantor imigrasi. Yang pertama keterbatasan sumber daya manusia, yang kedua sosialisasi kurang maksimal, dan yang ketiga pelatihan pegawai belum merata. Selanjutnya, saran dan rekomendasi kantor imigrasi. Yang pertama, penambahan sumber daya manusia secara bertahap, penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat, dan peningkatan kompetensi pegawai. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa praktik administrasi di kantor imigrasi kelas 1 non TPI Serang telah berjalan dengan cukup efektif melalui penerapan fungsi-fungsi manajerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Proses imigrasi termasuk pengajuan paspor dan izin tinggal dilaksanakan dengan sistem yang terorganisir dan berbasis teknologi, serta didukung oleh pelayanan tenaga kerja yang profesional dan berkompeten. Namun,
Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta perlunya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Baik, dari penjelasan kami tersebut adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan kepada kantor instansi. Baik, mungkin cukup dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.